Rancangan PP Manajemen ASN saat ini sudah siap diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur atau SDMA Kemenpan RB, Bapak Abbas Subagja menyampaikan kabar terbaru. Rancangan Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai penerimaan atau rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, teman-teman tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi baik. Nah, ini dilansir dari gpnn.com. Sudah ada kepastian pendaftaran P3K 2024 dan CPNS. Alhamdulillah. Nah, ini dia informasinya. Jadi ada tanda-tanda untuk kepastian pendaftaran. Dibukanya pendaftaran P3K 2024. Nah, dalam informasi ini nanti dijelaskan pertanda dalam pembukaan ataupun penerimaan P3K 2024 dan CPNS atau penerimaan atau rekrutmen CSN 2024. Nah, langsung saja kita ke informasinya. Dilansir dari gpnn.com, pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB memberikan info terbaru seputar pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Sebelumnya, Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir. Diketahui PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga akhir Juli ini belum juga terbit alias molor dari tenggat waktu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yakni April 2024. Nah, ini dia teman-temannya. Seperti video-video kita sebelumnya atau teman-teman sudah mengetahuinya bahwa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan tenaga honorer jadi molor sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seharusnya PP Manajemen ASN ini harus diselesaikan April 2024, akan tetapi sampai sekarang, nah ini juga belum juga terbit. Nah, selanjutnya perkembangan terkini setelah Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah. Rancangan PP Manajemen ASN saat ini sudah siap diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Draft RPP Manajemen ASN hasil uji publik sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden dan PP diundangkan. Nah, ini dia ujar Menteri PAN RB Bapak Abdullah Azwar Anas pada waktu Selasa. Nah, itu dia dikutip di Humas Kemenpan RB. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu substansi PP Manajemen ialah mengenai penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K. Nah, ini dia berarti kita harus mengetahui PP Manajemen ASN ini bertujuan untuk menjembatani atau mengenai penataan non-ASN yang berkaitan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Selain PP Manajemen ASN, regulasi yang ditunggu para honorer dan fresh graduate ialah Permenpan RB yang mengatur hal teknis pengadaan CSN 2024.
Kemungkinan besar nantinya akan ada Permen Pan RB tentang pengadaan P3K 2024 dan Permen Pan RB tentang pengadaan CPNS 2024. Nah, ini dia teman-temannya harus kita ketahui, selain PP Manajemen ASN, harus ada regulasi atau aturan ataupun dasar hukum dalam pelaksanaan CSN atau pengadaan CSN 2024, baik dia regulasi untuk penerimaan P3K 2024 atau pengangkatan P3K 2024, lalu pengadaan CPNS 2024. Nah, kita harus menanti regulasi tersebut agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan semakin cepat. Ada juga Permenpan RP tentang pengadaan P3K Guru 2024. Nah, terkait Permenpan RB tentang pengadaan CSN 2024, PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur atau SDMA Kemenpan RB, Bapak Abah Subagja menyampaikan kabar terbaru. Rancangan Permenpan RB yang dinantikan jutaan honorer yang mengincar kursi P3K dan fresh graduate yang ingin mengadu peruntungan berebut status CPNS sebentar lagi diterbitkan. Nah, ini dia pernyataan Abah Subagja selaku PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur atau SDMA menyatakan sebentar lagi regulasi atau rancangan Permenpan RB ini akan diterbitkan. Bapak Abah menyampaikan bahwa Permenpan RB saat ini sudah ada di Kemenkumham untuk proses pengundangan. Permenpan RB pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 proses pengundangan. Nah, itu kata Abah Subagja kepada gpnn.com. Nah, sudah pasti pernyataan Abah tersebut menjadi pertanda bahwa pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 akan segera dibuka. Bapak Abah juga memastikan bahwa rencana pembukaan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 tidak akan molor. Sampai saat ini, timelinenya masih tetap Juli sampai dengan Agustus, tidak diundur tahun 2025. Nah, ini dia ya, dipastikan tetap pada ataupun masih Juli sampai dengan Agustus yang direncanakan untuk rekrutmen CSN baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, sedangkan Permenpan RB-nya atau pertandanya semakin dekatnya pembukaan atau pendaftarannya itu Permenpan RB ataupun peraturan ataupun regulasinya sudah sampai di Kemenkumham untuk proses pengundangan. Nah, ini dia tanda-tandanya semakin dekatnya pendaftaran ataupun rekrutmen CSN 2024 dengan peraturannya sudah sampai di Kemenkumham untuk proses pengundangan. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, kita berdoa agar semakin cepat prosesnya untuk dijadikan undang-undang atau regulasi dalam pembukaan ataupun pendaftaran CSN 2024. Nah, ini dia ya keyakinan Bapak Abah lantaran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB tentang pengadaan CSN 2024 sudah selesai. Oke, posisinya saat ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, jadi ini dia pernyataan dari Bapak Abah selaku PLT Deputi. Nah, Permenpan RB pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 proses pengundangan. Nah, selanjutnya dihubungi secara terpisah Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, nah khusus untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliana Kahar mengatakan semua honorer saat ini tengah fokus dengan pembukaan pendaftaran P3K 2024 sebab sampai hari ini jadwalnya belum juga keluar. Nah, teman-teman di daerah mempertanyakan soal pendaftaran P3K dan kuotanya per daerah berapa, ini masih tertutup semua informasinya.
Nah, pernyataan Bapak Ketua Forum Honorer ini juga, seharusnya pendaftaran P3K 2024 lebih dahulu, bukan malah seleksi sekolah kedinasan. Akhirnya, yang dirugikan honorer karena banyak yang sudah lanjut usia. Nah, ini pernyataan dari Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi, khususnya untuk Sulawesi Tenggara. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, pertanda akan dibukanya atau semakin dekatnya pendaftaran atau rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun P3K, dengan sampainya peraturan ataupun aturan yang sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses menjadi undang-undang ataupun aturan dalam pelaksanaan ataupun pendaftaran ataupun rekrutmen CSN 2024. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.